Aku nggak laporin kok, tenang aja. Tapi ini dia Natia Shina selebgram yang merasa paling pintar se-Unpar. Dia yang bilang Natia Shina juga mengatakan Lia Itzy dan Jin malas. Natia Shina nge-hate all K-pop idols, semua aja gitu. Annyeonghaseyo 친구들, Yusuf Kimimida, welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang kita kedatangan sebuah guest, Nah, Cinggu, untuk sekarang kita kedatangan seorang guest. Jadi pasti kalian tuh tahu siapa ini, Yops. Dia adalah salah satu influencer terkenal dan juga salah satu member dari Pink Panda. Siapa lagi kalau bukan Kak Natia Shina. Hai, jangan bilang influencer terkenal, aku nggak ngerasa kayak gitu. Waduh. Aku hanya manusia biasa. Tapi kita yang melihat memikirkan seperti itu loh, Kak. Kamu. Kan sekarang udah kenal, kita teman. We are friends. Oke, Cinggu, seperti yang kalian tahu dan kalian juga mungkin sudah lihat judulnya ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang mungkin agak salah paham, dan di sini juga Kak Natia juga akan memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang sudah berseliweran di dunia maya, terutama tentang hal yang kemarin menjadi viral ya dan juga ramai diperbincangkan. By the way, aku Oke. aku jarang, maksudnya kayak ada yang ngebahas apa segala macem. Kalau udah ngejudge atau nyinyir kayak gitu, biasanya aku kan kayak ya udahlah gitu. Tapi karena aku lihat Yusril kontennya tuh selalu berusaha netral, kayak dia ngambil sudut pandang dari dua belah pihak, dan aku lihat kamu juga anaknya baik gitu, anaknya positif gitu. Makanya kayak ya udah, ayo Yusril kalau mau ngebahas tanya aja langsung gitu. Wah, merasa tersanjung nih. Semangat kontennya. Langsung saja kita mulai dari question number 1. Di sini kita akan menanyakan kronologi ya terkait permasalahan yang kemarin sama Kak Natianya secara langsung. Yes. Kronologi yang kita masukkan sini adalah tentang mahasiswa Unpar yang kemarin menjadi topik perbincangan juga Kak Natia di Indonesia. Oke. Itu kira-kira Kak Natia bagaimana sih kronologi awalnya sampai menjadi viral seperti itu? Kalau kronologi untuk jadi viralnya jujur aku nggak tahu, karena kan itu benar-benar pure aku tulis di story aku ya. Dan story aku itu bener-bener tempat dimana aku biasa sharing sama followers aku gitu. Dan jadi viral aku rasa karena dari percakapan itu ada yang ambil, ada yang screenshot terus diupload lagi ke Twitter. Nah, di Twitter itu kan konteksnya adalah orang-orang umum gitu yang mungkin nggak tahu aku, yang nggak tahu konteksnya juga gimana, tapi ngebaca itu jadi ke-trigger dan ya jadilah makin dibumbuin sana sini, banyak berita yang menurut aku juga nggak bener ya, banyak fitnah juga gitu. Yaps. Control gitu. Jadi aku sampai kayak yang, waduh ini jadinya kayak gini gitu. Aku juga kayak nggak nyangka, karena awalnya emang bener-bener pure aku nge-share di story untuk mengedukasi gitu aja gitu. Nah, jadi si anak ini bukan pertama kalinya dia nge-DM aku. Jadi kalau orang-orang bilang That's not the first time. Iya, tapi kalau iseng kan nggak. Maksudnya kalau iseng tuh misalnya dia follow aku terus dia iseng ngomong kayak gitu kan. Tapi dia nggak follow aku sama sekali. Jadi tiba-tiba DM-nya waktu itu pertama aku baca itu yang dia nanya, karena Kak kalau dibuatin tugas bayar berapa ya? Kayak gitu. Nah itu terus di unsend muncullah DM itu, Kak jokiin UAS aku dong. Aku anak HI Unpar gitu. Jokiin UAS. Aku kaget kayak UAS, ujian akhir semester. Itu bisa dijokiin. Gimana tuh konsepnya tuh? Maksudnya karena kalau skripsi aku udah sering denger mungkin ya, joki skripsi, mungkin banyak orang yang tinggal lulus tapi minta joki. Iya, terhambat gara-gara skripsinya, entah nggak sempet, entah udah nggak mau megang lagi gitu. Tapi kalau UAS aku kayak, waduh gitu. Dan ini juga untuk PIHI. Mungkin kalau teman-teman yang bukan anak HI nggak familiar sama kata PIHI ya. Jujur aku nggak familiar Kak, serius. Aku nggak tahu si PIHI itu apa. PIHI itu kepanjangan dari Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Jadi masih basic, jadi ilmu pengantar untuk anak-anak HI yang mereka biasa dapetin di semester-semester awal gitu. Makanya kalau kamu baca banyak komen-komen, ya ampun, awalnya pada responnya tuh positif kayak, ya ampun PIHI doang minta dijokiin, gimana nanti udah semester akhir, banyak banget mata kuliah yang jauh lebih susah gitu kan, kayak gitu. Nah tapi bukan aku ngebenerin joki ya, maksudnya dengan skripsi itu, tapi aku kaget di situ sebagai alumni Unpar juga, oh ada ya sekarang kayak gini di Unpar gitu. Karena dulu aku bener-bener kayak nggak ngalamin itu, walaupun teman-teman aku juga bandel-bandel, nakal-nakal, tapi mereka belajar gitu buat UAS gitu. Makanya aku kayak kaget, dan
karena ini nggak sekali 2 kali, aku dapat dari orang sama itu udah 2 DM. Terus aku juga sering dapat kayak orang ngirimin bukan screenshot, foto ulangan mereka. Langsung kayak, Kak aku lagi ulangan, tolong bantu jawabin dong sekarang. Kayak gitu, aku sering banget dapat kayak gitu. Awalnya aku diemin, kayak udah aku nggak bales. Tapi lama-lama aku mikir, ini kok jadi budaya. Sebentar. Tapi lama-lama aku mikir, ada yang ketawa ya temen aku, tar. Tapi lama-lama aku mikir, ini kok jadi kayak budaya ya. Kok makin banyak sih anak sekarang yang kayak gini gitu. Dan mereka kayak ya udah kayak nggak ada rasa takut atau bersalah gitu nge-DM orang nggak dikenal minta gitu. Ya aku nggak tahu kenapa ini bisa jadi budaya dan aku concern kayak wah ini nggak bisa dibiarin, itu menurut aku. Makanya aku ngepost itu di story sebagai bentuk concern aku. Dan kenapa nggak private chat aja, karena udah sering banget kejadian, makanya aku pengen share itu gitu. Itulah maksud aku, ya itu gunanya sosial media kan, untuk sharing gitu. Dan toh pada akhirnya anaknya nggak dilaporin. Kalau misalnya kamu bertanya-tanya, aku udah upload juga di highlight di highlight story aku. Highlight Instagram. Iya, highlight Instagram. Anaknya nggak dilaporin, begitu aku post di story, aku langsung balas DM dia. Aku nggak laporin kok, tenang aja. Tapi aku post story untuk ngasih pembelajaran ke yang lain. Dan kalau kamu pengen nanya pembahasan apapun, aku bersedia bantu gitu. Alright, I see Awalnya. Jadi udah clear ya guys ya. Yes. Jadi itu adalah penjelasan dari Kanatia ya. Awalnya kayak gimana ya. Jadi anaknya emang yang minta dijokein sama Kanatia. Dan ini bukan one time, it's second time ya. Second time. Jadi emang harus diginin guys, supaya orang-orang lain juga tidak melakukan hal yang serupa gitu. Apalagi terhadap orang yang tidak dikenal gitu. Apalagi kita juga sudah tahu latar belakang dari Kanatia seperti apa. Dia merupakan mahasiswa lulusan terbaik ya kak ya, di Unpar. Iya, di Unpar juga. Terus waktu S2 juga, ini dibilang flexing lagi nanti. S2 juga aku salah satu lulusan terbaik di Sydney, di Macquarie. Bukan yang ngomong kayak gitu tuh bukan mau pamer ya, tapi kayak dengan background aku ini, aku juga berusaha loh untuk sampai di titik itu. Makanya aku kayak ngasih tahu kayak, ini dengan background aku kayak gini, aku tuh peduli. Nanti soalnya kalau nggak ngasih tahu background, tiba-tiba kayak, apaan lo selebgram joget-joget doang, emang ngerti? Iya kan? Kayak maksudnya suka gitu kan? Bener. Gitu, bukan maksudnya Nanti flexing atau pamer gitu, enggak. Oke. Jadi banyak orang yang salah nangkep ya tentang hal itu. Banyak yang bilang kayak pamer gitu loh. Iya, malah fokusnya bukan ke jokinya, jadi ke akunya. Ya, I see about that sih. Ya, terus kayak joki tuh dinormalisasi kayak, alah nggak pernah joki aja lu, misalnya kayak gitu. Alah ini kan joki doang, alah anaknya iseng. Kenapa jadi dinormalisasi ya? Itu jadi pertanyaan sendiri sih buat aku. Oh ini hal yang normal gitu di Indonesia sekarang gitu. Dan kita akan lanjut ke next question pak. Apa tuh? Kak, apa? Oke, sekarang kita akan lanjut ke next question. Ini sebenarnya dari komentar-komentar dari netizen kak ya, untuk meluruskan lagi. Yang ada di YouTube kamu bukan? Ya, yang ada di YouTube aku juga sih. Soalnya salah satu beberapa komentar aku yang sempat balesin yang fitnah. Oke, yang fitnah. Salah satunya menurut aku yang perlu dilulusin di sini adalah tentang Kak Natia itu yang dianggap berbohong tentang salah satu hal. Kalau nggak salah itu adalah dalam salah satu kegiatan kampus, bener nggak kak? Ya, mungkin Kak Natia sudah baca komentar yang tentang itu. Iya, bisa dijelaskan kak? Aku balesin itu komen pakai link website yang ada di Unpar dan ada nama aku di situ, dan dia langsung hilang komennya. Oh, langsung dihapus. Ini hilangnya kenapa nih kira-kira ya? Nggak tahu. Apakah orangnya merasa itu tidak benar atau gimana nih? Mungkin malu karena kayak dia ngebet banget. Kalau yang aku lihat dia ngepost komen di kamu. Dia bohong pernah ikut MUN. MUN itu buat kalian nggak tahu tuh model United Nation. Jadi anak-anak HI itu suka berpartisipasi untuk mengikuti conference. Ceritanya jadi delegasi PBB gitu. Kita mewakili negara, let's say kita jadi negara Cina, let's say kita jadi negara Korea. Dan itu ada ajang nasional dan juga ada ajang internasionalnya. Nah dia bilang dia bohong pernah ikut MUN di luar. Buktinya nggak ada di website Unpar. Nah aku cari kan. Masa sih nggak ada? Kayaknya dulu banget tuh ada beritanya gitu. Pas aku lihat ada, dan aku langsung kasih linknya ke dia gitu. Terus tiba-tiba langsung lenyap. Iya, setelah 3 kali komen ada yang komen kan kayak, oh iya jadi dia bohong. Dia balas lagi, iya dia bohong. Bla bla bla, dia udah ngotot banget tuh ngasih tahu yang lain juga dia bohong. Nggak ada buktinya gini 3 kali deh pokoknya. Terus aku balas dengan itu bilang ngasih link, terus aku bilang jangan anti fakta ya.
ini faktanya, Oh. aku kasih kayak gitu. Wow. Terus langsung hilang. Oke, tapi Kak kemarin yang aku baca sih dia juga kayak nambahin embel, kata temennya, kata mahasiswa di sana Kak Natia itu bohong loh. Gitu sih yang aku baca juga. Dia di sana bawa kata teman atau kata mahasiswa dari Unpar loh. Bahwa Kak Natia itu nggak pernah lo berpartisipasi dalam ini, dia itu bohong gitu sih. Lucu yang sih aku itu, baca. iya, tapi itu dapat berita dari mana? Karena teman-teman aku aja, sahabat-sahabat aku yang di Unpar inget banget itu, aku mati-matian banget itu karena persiapan ke Harvard National Model United Nation waktu di US itu 6 bulan, Yusril. Wow. Nggak Itu bukan main-main. waktu yang singkat sih. Seleksinya 3 kali, udah keterima, belajar lagi 6 bulan, itu sampai ninggalin kelas, kadang kita ngorbanin waktu buat kelas untuk persiapan itu. Iya. Dan di US-nya 2 minggu juga, sekitar 2-3 minggu, dan foto-fotonya tuh ada di Facebook aku. Dan Bisa dicek ya di Facebooknya Kak Natia ya. Walaupun ya, jadi kalau tanya teman-teman aku juga pada balesin, lu ikut, gua inget anjir, pada marah teman aku kayak, iya lu ikut, kayak ya aku juga nggak tahu itu berita info dari mana, karena gampang banget kan sekarang kayak katanya kata siapa gitu, sertifikatnya juga ada ini gitu, maksudnya kata siapa. Alright. Gitu. Kocak sih, jangan percaya katanya ya. Dan kalau misalnya kalian Bener. denger ada fitnah apa udah dilurusin, ya terus jangan ngeyel, jangan anti fakta gitu. Jadi udah tahu sekarang, udah clear ya tentang hal yang satu itu ya. Yes. Itu menurut aku adalah salah satu hal yang emang perlu diluruskan dari kemarin. Karena jatuhnya Dan sekarang kita akan fitnah ya. masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kak Natia. Ya. Jadi sekarang Kak Natia sama anaknya tuh gimana nih? Itu sih yang paling aku penasaran banget nih. Apakah sekarang udah damai atau emang bener-bener dilaporin atau gimana nih? Enggak lah, itu nggak dilaporin. Lagian ngapain? Dicatat ya, nggak dilaporin guys. Itu ngapain yang kayak gitu tuh dilaporin gitu, kayak dosen-dosen Unpar juga kurang kerjaan kali ya gitu. Itu namanya Iya. kayak ngasih efek jerah gitu loh. Kalau misalnya habis post story itu terus aku post kayak, iya aku udah maafin ya. Ya siapa yang takut untuk melakukan itu? Di mana efek Masuk akal sih Kak. pembelajarannya? Ya, masuk akal sih. Di mana Bener. efek jerahnya gitu. Makanya aku di sana berusaha, ya aku mau tegas, hal-hal kayak gini tuh bukan main-main, dan Ya. dampaknya buat generasi kita ke depannya, kalau orang melewati proses ketika dia susah-susah kuliah gitu, terus dia kayak joki aja, terus perkembangan mental dia gimana ke depannya? Masih banyak loh yang lebih susah nanti ke depannya ketika kamu kerja, ketika kamu mungkin nanti mau achieve karir yang lebih tinggi lagi, itu pasti setiap prosesnya kan ada struggle ya. Dan kalau di sini aja nyerah, gimana ke depannya gitu? Siapa yang kamu minta tolongin kecuali diri kamu sendiri kan? Disitulah kita belajar. That's right sih. Ya. Bukannya kuliah itu proses kita belajar ya, SMA, kuliah gitu. Kalaupun nilainya jelek, ya di situ kita belajar, nggak apa-apa gitu. Tapi dengan usaha sendiri, gitu. Kalau sama anaknya, tadi kamu nanya kan sama anaknya gimana ya? Seperti yang kamu lihat di percakapan itu, kamu bisa tampilin juga. Ya dia say thank you. Thank you ya Kak, ini pembelajaran buat aku, nggak ngulangin lagi dan segala macam. Udah selesai. Aku juga makanya bingung, ini netizen pada nggak tahu kelanjutannya tapi langsung ngejudge kayaknya aku tuh jahat banget gitu, ngelaporin. Bener. Masa depan anak itu hancur segala macam. Padahal kayak, anaknya nggak kenapa-napa dan nggak ada yang tahu loh dia siapa karena kan namanya nggak ada. Oke. Tapi Kak, kemarin seperti yang aku baca-baca juga nih komentar-komentarnya, nggak apa-apa dong kita bahas komentarnya ya. Boleh. Ada yang bilang Kak Natia ini ngebuat mental anaknya tuh jadi down gitu loh. Karena pasti anaknya juga takut gitu ya kan, dikasih seperti itu gitu kan. Jadi Kak Natia ini buat mentalnya jadi down dan ngebuat anak ini merasa kayak dia itu dirundung banget nih sama Kak Natia gitu. Nah gimana nih respon Kak Natia tentang hal itu? Emang bener Kak Natia buat anaknya itu jadi down, habis itu jadi sedih? Mungkin kalau memang bener aku laporin dan dosen-dosen tahu nama dia siapa, terus menindaklanjuti, terus dia dikeluarin, ya bisa jadi kan. Tapi kan pada faktanya enggak, makanya kan namanya aku sensor dari awal. Dan aku juga ke dosen Unpar nggak ngechat sama sekali nih. Ada anak HI minta joki nih, tolong dicari siapa, sama sekali nggak kayak gitu. Tapi itu kan that's a point. That's a point ya, tidak dilaporin. Itu buat menggertak followers yang lain, jangan kayak gini ya. Sebenarnya ini ada konsekuensi serius nih kalau misalnya aku mau lanjutin, aku nggak ngepost di story ya. Kayak yang aku bilang, aku tinggal telepon, Bang, aku manggil ada dosen aku, Bang, nih ada anak HI. Namanya dia kebetulan di Instagram lengkap banget, jadi gampang banget kalau mau dicari. Nih namanya ini, dia minta ke aku jokiin. Tuh, coba cek, misalnya kayak gitu. Nggak akan aku post dong di story gitu kan. Justru aku post itu sebagai bentuk gertakan. Ini nggak boleh ya, jangan kayak gini, kayak gitu loh. Ke yang lain juga, bukan ke dia doang gitu. Dan terakhir anaknya baik-baik aja, yaitu
kayak ya udah kayak nggak ada apa-apa, thank you. Dan terakhir percakapannya juga baik ya kita hubungannya gitu. Jadi nggak ada tuh kayak ngebully sama sekali. Ini sih menariknya. Kenapa orang bilang aku abuse of power, penyalahgunaan power katanya, gara-gara ngelihatnya aku influencer, selebgram, punya followers banyak gitu. Jadi orang ngelihat seolah-olah aku menggunakan itu dan bilang kenal sama dosen-dosen apa. Enggak. Dari aku bukan siapa-siapa, baru lulus juga, belum kerja, itu emang udah kenal sama dosen-dosen itu. Karena dulu aku pernah jadi asdos kan, jadi mainnya sama dosen itu ke ruangan si dosen aku, di mana aku jadi asdosnya, waktu itu Profesor Bob, ya aku ngobrolnya sama dosen-dosen itu, jadi dan deket gitu, dan masih menjaga hubungan sampai sekarang, bukan karena aku selebgram gitu, nggak ada hubungannya gitu. Dan kalaupun aku bukan selebgram nih, bukan public figure atau orang yang punya followers banyak, ya mungkin aku akan tetap melakukan hal yang sama karena aku peduli gitu sama HI Unpar gitu. Kok bisa kayak gini nih? Mungkin aku bisa lebih parah, kayak mungkin langsung ke kampus atau mungkin bakal apa ya, kayak kasih tahu teman-teman aku nih ada anak HI ini kayak gini gitu. Jadi jangan ngelihat apa ya, kayak mentang-mentang orang punya followers banyak, tujuannya tuh menindas, membuli, enggak gitu. Aku juga ngerasa aku tuh manusia gitu. Bahkan aku nggak ngerasa sama sekali. Ya aku emang manusia ya maksudnya, bukan ngerasa manusia. Aku tuh emang manusia biasa yang ya kebetulan ada followers banyak, tapi aku tidak menggunakan itu sama sekali gitu. Aku ngerasa ya aku sebagai lulusan HI Unpar aja dulu peduli gitu loh Yusril. Ya orang-orang ngelihat followers tuh kayak senjata gitu ya, padahal enggak, emang followers aku juga mau ngapain, mau nyerang si anak itu, enggak. Oke, jadi sudah clear ya tentang hal itu ya. Untuk masalah sama anaknya emang udah clear gitu. Mereka juga gak ada problem guys, oke? Dan juga anaknya itu di sini poinnya adalah tidak dilaporkan. Seperti itu. Itulah poinnya. Dan sekarang kita akan lanjut ke next question. Jadi setelah permasalahan kemarin itu juga menjadi viral gitu ya kan, dan juga ramai diperbincangkan, orang-orang juga menyeret berbagai problem yang lain. Dan menurut aku problem ini juga perlu diruluskan karena dari dulu ini tuh terus dibawa dan juga terus dibawa kan Natia, oke? Boleh kita sebutkan problemnya apa? Boleh. Santai. Oke, jadi ini juga berhubungan dengan idol K-pop sih sebenarnya guys ya. Jadi kemarin kan seperti yang kita sudah bahas mungkin 1 tahun lalu itu kan ada Jennie seperti itu. Dan yang Di terbaru ini adalah ya di channel aku juga. Yang terbaru ini yang kemarin setelah itu juga ada yang bilang, selain bilang tentang Jennie, Kak Natia ini juga nyebutin kayak Jin dan juga Lia, bahkan kayak Lazy seperti itu. Ya itu jelas fitnah. Lia Izzy juga loh Kak di bawah katanya. Ya, Lia itu yang aku baca. sama Jin BTS itu udah jelas-jelas. Yaps. Mana buktinya aku ngatain mereka males dan segala macam, nggak pernah sama sekali aku, mana buktinya coba. Dan kalau itu sampai nyebar, ya aku sangat menyayangkan sih, kayak orang kok percaya ya katanya yang aku juga udah pernah jelasin di klarifikasi video aku yang pas waktu itu kan. Jadi yang 1 jam lebih tuh orang ya, tuh kayak dengar katanya sampai itu jadi artikel, bahkan portal berita online juga itu ngangkat itu. Dan itu aku tegur, aku minta gitu, ada satu portal berita online nih, dia yang bilang Natia Shina juga mengatakan Lia Izzy dan Jin malas. Wah, aku langsung kayak, ini berita online loh, ini berita gitu, bukan komen atau cuitan netizen gitu, tapi ini berita dan orang baca berita online tuh sebagai sumber informasi mereka kan. Terus aku DM itu, kebetulan ada nama penulisnya juga, terus aku cari Instagramnya ketemu. Dan aku langsung DM kayak, halo mbak, tapi DM-nya baik-baik gitu. Mbak, aku mau nanya dong terkait artikel ini, kapan ya aku pernah bilang Lia sama Jin males, mana buktinya? Mbak ada nggak? Kok udah dijadiin berita? Terus dia langsung kayak, oh ya maaf banget Kak Natia, maaf banget waktu itu rame, jadi mungkin dia pengen nge-up juga biar rame gitu. Ya ini pure kesalahan saya, tolong jangan diperpanjang bla 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 segala macam. Dia takut dia dilaporin gitu. Aku nggak laporin, tapi dia udah kayak yang minta maaf, terus dia kayak yang oh ya udah mungkin dia bisa belajar gitu dari sini. Dan aku juga bilang, aku pernah kerja di media juga mbak, dan aku tahu susahnya nulis berita gitu. Tapi please, maksudnya jangan sampai faktanya ditutupi sama keinginan untuk beritanya biar naik gitu. Nah, that's right. Ya kan, aku kayak ini berita lagi hangat, apalagi nih bumbu apalagi nih kayak gitu. Aku tahu banget karena semakin naik semakin banyak iklan yang masuk kan, semakin cuan gitu. That's right. Tapi dulu aku diajarin cuan. Iya, cuan is everything gitu sekarang. Tapi nggak juga loh sebenarnya, cuan is not everything. Kita punya value, yaitu fakta yang kita percaya gitu.
kita punya nilai-nilai yang kita percaya itu menurut aku di atas cuan ya. Dulu aku tuh inget banget waktu Bener aku sih. di CNN, aku diajarin kalau kamu nggak dapet sumber dari dua belah pihak memberitakan sesuatu, beritanya nggak boleh naik. Karena itu artinya tidak fair, tidak berimbang. Kayak gitu. Makanya kalau wawancara tentang sesuatu, ada yang pro, ada yang kontra, itu dua-duanya harus kita dapat informasinya. Yes. Kita dapat. Nah sekarang kan gampang banget naikin berita katanya, terus portal-portal berita kemarin juga ikut manes-manesin selain bawa-bawa yang Lia Izzy sama Jin ya, maksudnya diseret-seret. Mereka juga bilang kayak ini dia Natya Shina selebgram yang merasa paling pintar se-Unpar. Itu. Oh ya? Iya ada. Aku belum baca sih Kak, serius. Ada, tapi Itu aku baru pertama kali ada artikel yang bilang kayak gitu. Portal berita online. Tapi bukan berita-berita kayak yang kita kenal ya, maksudnya kayak Detik, kayak Line, kayak apa gitu. Mereka udah tahu gitu tata cara memberitakan gitu kan. Tapi ini kayak portal berita yang aku kayak juga nggak tahu namanya. Terus kayak tiba-tiba kayak gitu dari beritanya aja udah sangat menggiring opini gitu. Siapa sih yang ngerasa Iya paling sih. pinter se-Unpar? Kalau aku ngerasa paling pinter se-Unpar ya aku nggak belajar. Aku bilang kan aku That's berjuang right. di setiap prosesnya, aku nggak belajar, dan di sana tuh banyak banget yang pinter-pinter, profesor, ada dosen. Masa Bener. iya aku paling pinter se-Unpar? Nggak lucu dong. Even teman seangkatan aku aja juga banyak kok yang pinter-pinter dan aku rasa lebih pinter daripada aku gitu. Tapi aku berjuang tuh biar bisa jadi lulusan terbaik kayak gitu. Kalau sombong ya nggak usah belajar, tidur, nggak usah masuk kelas, tiba-tiba udah jadi lulusan terbaik, IPK-nya 4 gitu kan. Bener banget. Salah banget ya, kayak giring opini banget sih, serius. Ya biar Berarti kalian nggak pernah sama sekali ya, itu adalah poinnya ya. Untuk Jin sama Lia itu nggak pernah. Dan memang aku juga yang ngikutin Natya dari dulu ya kan. Untuk yang Jin sama Lia aku juga nggak nemuin proof gitu, nggak nemuin bukti. Kayak berupa screenshotan kah di direct message ataupun di story-nya, emang aku nggak nemuin bukti guys. Makanya untuk satu itu aku juga kalau emang dibawa kan pasti aku bawain langsung di video aku. orang aku suka kayak gitu, Kak? kok, iya aku suka sama Lia. Kemarin aku cover Loko, aku cover Lia loh. Nah, She's so Kan, cute. bener kan? Iya aku suka banget. Terus BTS lagi kayak sedih banget sih aku. Aku suka BTS dari 2012 aku pernah bilang, karena waktu itu Kim Namjoon udah upload video. Aku tuh udah suka sama dia sebelum ada BTS. wow. Terus dari 2000 Sebelumnya loh, sebelum debut ya, loh sebelum ini. debut masih Kim Namjoon, kayak ini keren banget nih orang gitu. Makanya aku sempet Oke. salah yang di voice note bilang aku suka BTS dari 2012. Itu dipelintir kan sama orang. Padahal Iya. aku udah tambahin di voice note, kayak di voice note aku bilang 2013. Aku ketuker gitu. Oh BTS-nya debut 2013, tapi Kim Namjoon-nya aku tahu dari 2012. Itu ada videonya di video Big Hit. Masih dia solo rap gitu. Nah terus Wow. udah BTS debut, orang-orang belum ada yang suka BTS. Orang-orang masih sukanya EXO, masih siapa. Ya. Aku tuh Bener, bener-bener kayak bener. ini bagus loh, mereka keren, mereka talented. Please Iya. lihat mereka, aku suka. Dan Jujur kalau aku juga kalian suka lihat banget BTS. video-video bawah aku, cover aku, gila itu aku lagi S2 di luar, aku sempet-sempetin belajar dance-nya BTS buat cover karena sesuka itu. Di kamar sempit gitu ya, cuman 3x2 kamar aku di waktu masih sekolah. Aku tuh kayak ruangan apa sih, dorm asrama aku kayak kecil banget. Itu aku latihan BTS sampai nabrak-nabrak lemari kayak gitu. Kayak sesuka itu gitu. Jadi kalau kalian cek di bawah itu jauh sebelum BTS kayak sekarang, aku udah suka BTS dan nggak mungkin gitu aku ngatain mereka karena mereka tuh inspirasi aku banget sih untuk jadi kuat Oke. dan berkarya dan segala macam. Oke, abis itu tentang Lisa kayak. Soalnya pernah juga dibahas di Blink Internasional. Aku juga waktu itu sempat keluar sih PT-nya ya di TikTok. Nah. Oke, di TikTok itu sampai yang di internasional loh guys, gila. Aku aja kayak, hah? Sampai internasional bicarain ini gitu loh. Kamu tahu nggak Pada awalnya kenapa? kan- Iya, nggak tahu Kak, serius nggak tahu kenapa. Itu Tuh ceritanya ada- kayak gimana? Aku nggak bilang semua Blink kayak gitu, tapi ada beberapa Blink yang ngefitnah itu dibawa ke forum-forum internasional. Nih Natya Shina yang ngehit Jennie, tapi sekarang tapi nggak cuma ngehit Jennie, dia juga ngehit Lisa. Oke. Kayak gitu. Ya Blink internasional mungkin di forum itu yang nggak tahu apa-apa, yang nggak Bener sih, namanya juga orang barat, orang luar nggak ngikutin juga ya kan. Tapi tolong dicatat ya guys, nggak semua oknum. nggak Oknum semua, ya, tapi ada yang beberapa di memang sini. aku nggak tahu Ya. ya, mungkin masih bocil atau emang barbar banget, nggak terima dan segala macem. Ya kayak gitu. Maksudnya aku kayak yang apalagi sini gitu dari Jennie, terus nanti padahal aku tuh berkomentar kayak gitu ya aku ngefans sama Jennie, bukannya aku nge-hate, nggak. Sampai sekarang aku nonton konser kok 2021 Blackpink online, beli tiketnya mahal-mahal, aku beli, emang suka gitu.
Terus Kalau nggak suka pasti nggak di cover Blackpink juga kan? iya, itu dari debut lagi. Aku nggak tahu loh mereka bakal sesukses itu, tapi aku suka, gila nih grup keren banget gitu. Terus ya aku dari JD terus dibawa-bawa nge-hit Lisa. Nanti amit-amit dibawa nge-hit seluruh member Blackpink. Terus nanti Natia Shina nge-hit all K-pop idols, semua aja gitu. Dan gampang gitu, tinggal bilang katanya mana buktinya. Langsung Buktinya, percaya ya kan? Iya, padahal di story itu followers aku pada tahu loh, aku biasanya Lisa nomor 1. Walaupun aku bukan cover Lisa ya, tapi karena Rosé? iya aku cover Rosé kan. Tapi aku suka banget sama Lisa, bahkan kayak setiap dia ngedance tuh aku kayak liatin banget, gila nih orang gimana ya dance-nya bisa kayak gini, sekagum itu gitu sama Lisa. Tuh jadi kayak kenapa sih gitu yang aku suka tuh dibilang aku nge-hit, kesel. Ya sih. Parah Tuh, juga jadi sih ya awalnya Kak ya. gitu. Iya, maksudnya sekarang hati-hati aja karena gampang ngefitnah orang di Bener sih, sosmed jadi ini. takut sih serius. Makanya kayak kalau ngomong tuh bener-bener jaga banget. Komentar juga aku Tapi udah. kalaupun nggak ngomong bisa ditambah-tambahin. Aku kan nggak ada ngomong nge-hit Lisa. Iya sih. Tapi ditambah-tambahin. Bener Jadi sih. kayak Nggak ada apa-apa yang sih ada, ya. yang nggak ada jadi ada. Bener. Kayak menghilangkan seluruh fakta bahwa Kanatia ini juga adalah salah satu Blink gitu loh. Kayak nggak ada gitu loh. Kayak dihilangkan sih fakta bahwa Kanatia ini merupakan penggemar besar dari Blackpink sampai dia juga nge-cover Blackpink gitu sih. Dari 2016 pas mereka debut. Bahkan masih lagu BBHMM itu. Belum ada lagu. Alright. Dan untuk the last question nih, kita di sini mau nanya keadaan Kanatia sekarang. Keadaan Kanatia itu gimana sih gitu kan? Setelah mendapatkan kritikan dari netizen gitu. Apakah Iya. Kanatia down, sedih atau bagaimana nih Kak? Puji Tuhan aku bersyukur banget sih. Aku punya support system yang suportif gitu. Uhuhuhui. Mulai dari ya tim aku, terus juga teman-teman aku yang tahu beritanya juga, even dosen-dosen Unpar juga. Maksudnya mereka nggak kayak yang dibilang orang-orang gitu, kayak yang ih malu-maluin Unpar banget, enggak. Mereka bahkan bersedia kayak, yuk kita bikin konten edukasi tentang joki ini. Dia bilang kayak gitu, bagus nih katanya. Pas aku ajak, mereka sangat amat positif feedbacknya gitu dari Perlu mungkin, sih. Iya. Perlu sih Kak menurut aku dibahas ya supaya jadi ini juga sih. Jadi pelajaran juga sih buat orang. Ya, mungkin orang perlu sih. menggampangkan ya, tapi kayak Iya. efeknya tuh lumayan besar sebenarnya gitu buat generasi kita gitu Indonesia, anak-anak muda. Ya, setuju sih kalau buat kontennya, apalagi kayak buat konten film-film pendek mungkin tentang joki, bagus sih menurutku Kak. Nanti Yusril bantuin ya. Terus, nah itu terus dari dosen-dosen, dari teman-teman aku, bahkan aku juga dapat support. Maksudnya yang kita lihat memang kan yang kayak yang negatif tuh yang keluar-keluar yang kayak bahkan menurut aku bukan kritik dan saran lagi sih, udah ngebully, udah kasar banget banyak. Jadi Ngehujat bukan jatuhnya ya? Ngehujat jatuhnya. Kalau saran dan kritik aku terima dengan baik, apalagi kalau disampaikan dengan baik gitu. Aku jadi kayak loh, kok bener-bener kayak jadinya malah balik nyerang aku, ngebully aku. Mereka maksudnya mungkin ngerasa ngebela anak itu tapi malah berusaha menjatuhkan orang lain gitu jadinya gitu. Aku menyayangkan itu sih. Kalau down sih puji Tuhan enggak, tapi aku kayak kenapa ya kok sekarang kayak kebalik gini. Dan itu dia karena ada orang-orang di sekitar aku yang support gitu. Aku bisa sampai sekarang juga bisa ya masih bisa collab sama kamu, masih bisa menjalankan aktivitas dengan biasa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dibilang kepikiran ya paling kayak kaget aja kayak kok bisa ya gitu. Kayak awalnya cuman itu kan story, terus jadi kayak wow viral. Sharing gitu ya Kak? Iya, cuma sharing terus kayak jadi viral di Twitter, di TikTok. Terus karena terlalu peduli jadi dibilang lebay, jadi dibilang apaan sih harusnya ya itu diamin aja. Banyak sih aku juga yang lihat di TikTok kayak ya udah sih diamin aja. Ya mungkin itu mereka, kalau mereka dapat DM seperti itu, mungkin mereka bisa diemin karena mereka nggak peduli. Yang penting konten gue naik, yang penting gue rame ini segala macam. Tapi aku nggak gitu, karena balik lagi ada hal-hal yang jauh Beda lebih. karakter menurutku di sini. Iya, beda karakter. Beda karakter nggak sih? Beda Kalau karakter. aku tuh yang digituin aku biasa aja ya, karena aku tipe orang yang santai sih. Jadi kalau aku digituin ya udahlah sih skip aja gitu. Kalau Kanatia kan beda. Jadi ini memang tergantung perbedaan kepribadian orang sih menurut aku Kak. Perbedaan juga, berbeda iya. kepribadian ya kan. Iya, dan juga Aku tipe mungkin santai Kak, Natia tipenya tegas. iya. Beda-beda respon. Tapi tegas tuh bukan berarti jahat ya, no. Tapi kayak berusaha kayak ngasih tahu gitu, ingin memperbaiki dan nggak bisa diemin gitu. Karena aku mikir kayak kalau bukan kita yang peduli siapa lagi ya? Mungkin karena nggak kenal aku terus nilai aku sombong, aku ini, aku itu, nggak apa-apa. Tapi asal jangan fitnah. Alright guys, tadi kita sudah menjelaskan banyak hal sama Kanatia ya. Kita sudah bahas banyak banget guys. Mulai dari yang tentang mahasiswa
Unpar. Habis itu juga tentang Chin, Lia, dan juga Lisa. Sudah kita bahas semuanya. Dan apapun respon kalian itu kembali lagi pada diri kalian. Apakah kalian mau terima atau enggak, itu balik lagi pada diri kalian. At least di sini Kak Natia sudah menjelaskan semuanya pada kalian semua. Dan aku juga mau ngucapin thank you buat Kak Natia yang udah hadir dalam video aku Thank kali you, ini. Yusril. Dan see you next time juga Kak Natia. Semoga kita bertemu di lain waktu, di lain kesempatan ya. Semoga dapat bertemu kembali. Thank you so much juga buat Kak Natia. Makasih loh, aku seneng niat baiknya dan juga aku bisa ngobrol di sini sama subscribernya Yusril yang mungkin nggak tahu aku sekarang jadi tahu gitu. Sebenarnya ya itu, aku orangnya emang kayak gini gitu. Kalau sombong sih menurut aku enggak, tapi emang tegas aja dan lewat tulisan itu benar-benar bisa disalahartikan sih. See you next time Cinggu di video berikutnya. Bye-bye. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.